Seorang wanita pegawai Badan Pusat Statistik berinisial KLP ditemukan tewas membusuk di rumah dinasnya selesai tidak ada kabar setelah masa cuti. Belakangan diketahui bahwa korban merupakan warga kota Magelang, Jawa Tengah itu dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri bernama Hanafi berusia 27 tahun. Pelaku Hanafi kemudian menyerahkan diri ke polisi seusai kabur. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Ternate, Randy Basri. Selamat siang, Randy. Selamat siang rekan Siska di studio. Baik, Randy bisa disampaikan bagaimana kronologi awal penemuan dari jasad korban KLP di kamarnya? Baik, terima kasih rekan Siska di studio. Dapat kami laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur telah ditemukan seorang wanita berinisial KLP alias Tiwi, berumur 30 tahun yang merupakan warga Kota Magelang, Jawa Tengah, yang mana pada 31 Juli 2025 ditemukan sudah dalam tidak bernyawa di rumah dinasnya yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, tepatnya di Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Nah, dari temuan tersebut sempat menggegarkan sejumlah warga, termasuk pihak BPS Badan Pusat Statistik, yang mana korban sendiri merupakan salah satu pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur. Korban ditemukan dalam keadaan membusuk pasca kejadian tersebut. Ramai diperbincangkan oleh warganet, mana sejumlah adanya beredar foto-foto korban yang beredar di media sosial. Seperti rekan Siska. Baik, Randy, lalu apa yang membuat pelaku ini memilih menyerahkan diri seusai kabur pasca pembunuhan? Nah, dapat kami laporkan, Trubuners, di mana dari kasus tersebut korban yang merupakan pegawai BPS di Kabupaten Halmahera Timur ini, di mana awalnya merupakan uh, karyawan yang saat ini bekerja, dan dari hasil temuan ini Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur sempat menyebut bahwa pihaknya mendapat laporan dari Polsek Maba Selatan, di mana laporan tersebut telah ditemukan seorang perempuan yang mana telah membusuk di dalam kamarnya. Dari kronologis yang kami peroleh, Trimes, pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2025, di mana pengungkapan ini setelah adanya laporan juga dari salah satu rekan korban atas nama Angga J. Batara, selaku rekan korban yang mana berkomunikasi bersama korban. Nah, di tanggal 26 Juli hingga terakhir saksi menghubungi korban terakhir di 31 sudah tidak respon. Nah, dari kecurigaan itu sehingga rekan korban merasa curiga, dan perihal tersebut mereka mendatangi kediaman korban dalam hal ini bersama para security. Setelah tiba di kediaman korban, para rekan korban ini melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, dari laporan itu sehingga rekan korban melaporkan ke pihak Polsek Maba Selatan. Dari laporan tersebut, pihak Polsek langsung menindaklanjuti dengan mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Sementara pelaku sendiri tengah melarikan diri. Dari pengumpulan bukti-bukti tersebut, pihak Polsek Maba Selatan bekerjasama dengan Satreskrim Polres Halmahera Timur langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sendiri, di mana pelaku ini awalnya sempat kabur, namun merasa resah dan sudah dikantongi identitasnya sendiri, sehingga yang bersangkutan menyerahkan diri. Dan penyerahan tersebut, pelaku sendiri diamankan di Ternate dan langsung dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, di mana pelaku sendiri diketahui berinisial
AH alias Hanafi 27 tahun yang merupakan rekan kerja dari korban. Seperti itu kan Siska? Baik, Randi, saat ini pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu apakah sudah diketahui motif pembunuhan terhadap korban? Baik, dari pengungkapan ini, Tribuners, pelaku langsung digiring ke Polres Halmahera Timur dan dilakukan penyelidikan. Nah, dari pengungkapan ini ada fakta terbaru di mana pelaku sendiri merupakan terlilit hutang. Dari terlilit hutang itu saat pasca penyelidikan polisi, di mana dari hasil penyelidikan pelaku ini nekat mengakhiri rekan sendiri akibat banyak masalah, termasuk ketagihan kredit hutang pasca bermain judi online. Nah, selain itu juga pelaku ini kesal akibat awalnya meminjamkan uang ke korban, namun korban tidak memberikan, sehingga pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Nah, dari pengungkapan ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Mabas Selatan, Polres Halmahera Timur, Ibda Hadien Ramadja, di mana Kapolsek menyebut dari hasil penyelidikan sendiri pelaku ini sudah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban, di mana dari hasil penyelidikan tersebut pembunuhan itu direncanakan pelaku, di mana bermula dari ia meminjamkan uang sebesar 30 juta kepada korban. Akan tetapi korban tidak memberikan, sehingga pelaku sendiri diam-diam merencanakan aksi pembunuhan ini. Nah, mirisnya juga Tribuners, terduga pelaku ini yang juga akan merencanakan pernikahan bersama sang kekasihnya. Nah, sang kekasihnya juga bersebelahan dengan kamar rumah dinas terhadap korban. Nah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Mabas Selatan, di mana terungkap pelaku ini awalnya masuk ke kamar calon istrinya pada 17 Juli, di mana kamar sang istri berdekatan dengan kamar korban. Nah, dari masuknya terduga pelaku ini, di sana pelaku diam-diam memantau aktivitas korban di kamar korban sendiri. Nah, dari pemantauan itu tepat pada 19 Juli 2025 sekitar pukul 5:22 waktu Indonesia Timur, pelaku kemudian masuk ke kamar korban dan menyekat korban dengan cara mengikat tangan korban dan melakban mulut korban. Nah, dari sekapan itu, terus pelaku langsung memaksa korban untuk meminta sejumlah uang dari situ. Bahkan terus dari hasil penyelidikan polisi juga, pelaku ini sempat juga memaksa korban untuk melakukan aksi tidak senonoh, yakni oral seks. Setelah itu sudah melakukannya, pelaku langsung memaksa korban juga untuk memberikan sejumlah uang kepada terduga pelaku. Dari aksi paksaan itu, korban dengan tidak kepaksaan langsung memberikan sejumlah uang, di mana pelaku meminta kepada korban untuk mentransfer ke rekening terduga pelaku. Dari ancaman itu, korban langsung memberikan sejumlah uang, yakni dari hasil penyelidikan polisi aksi pembunuhan terhadap pelaku ke korban ini, di mana pelaku juga berhasil membawa kabur sejumlah uang sebesar 89 juta hasil kerja dari korban. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Randi, terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap pegawai BPS di Halmahera Timur ini, beredar kabar bahwa pelaku sempat melangsungkan pernikahan selesai pembunuhan. Apakah hal tersebut benar? Ya, baik, Trimers, betul. Di mana dari hasil penyelidikan polisi, dalam hal ini Polsek Mabas Selatan, di mana setelah pelaku menerima uang sebesar 89 juta dari korban, di mana pelaku sempat membawa kabur
uang, begitu juga handphone dan charger milik korban, di mana setelah menguasai sejumlah barang milik korban, korban sendiri langsung disikat dan ditindis menggunakan benda seperti bantal yang ada di dalam kamar korban. Nah, setelah korban sudah tidak bernyawa, pelaku ini kemudian mengambil handphone korban, yang mana awalnya pelaku sudah memaksa korban untuk membuka password dari handphone korban. Nah, setelah menguasai handphone korban, pelaku ini seolah-olah memberikan informasi kepada rekan kerja yang sebelumnya kami sampaikan tadi, di mana menyebutkan bahwa korban akan cuti. Sementara itu yang di WhatsApp sendiri merupakan itu terduga pelaku, yang mana seolah-olah ia merancang kondisi yang mana bahwa korban sendiri yang me-WhatsApp kepada pihak kantor bahwa korban akan mengajukan cuti. Nah, sementara itu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, WhatsApp sendiri yang mana korban pelaku sendiri yang melakukan WhatsApp ke rekan-rekan korban dan juga membalas semua chattingan-chattingan rekan korban, karena sebelumnya rekan korban sempat WhatsApp kepada korban namun korban tidak menjawab. Alhasil pelaku setelah menguasai handphone korban dan paspor korban, ia lalu menjawab semua balas semua pesan-pesan rekan korban. Nah, dari hasil penyelidikan juga ternas pelaku ini membalas semua pesan-pesan lalu membawa kabur handphone korban dan cas. Setelah di Ternate, pelaku membuang barang bukti secara terpisah, di mana dari hasil penyelidikan polisi pelaku membuang cas dan kabel korban sendiri di dekat Masjid Al-Munawar Ternate. Sementara dua handphone yang dibawa pelaku dibuang di Danau Ngade. Nah, merasa semua aman, pelaku kemudian melangsungkan pernikahan bersama calon istrinya, yang mana calon istrinya sendiri belum mengetahui aksi kedua pelaku. Bahkan sang istri sendiri berdekatan dengan kamar korban. Nah, pada semua pelaku merasa semua aman, dan pada 27 Juli pelaku langsung melangsungkan pernikahan bersama sang kekasihnya, istrinya. Nah, dari pernikahan itu hingga saat ini menurut pihak kepolisian, kasus ini pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi, yakni saksi dari rekan korban, dan saat ini sudah 8 orang saksi diperiksa. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, menurut polisi untuk sang kekasih yang merupakan calon dari terduga pelaku ini belum diperiksa karena mengalami shock. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Randi, lalu bagaimana dengan nasib dari jenazah korban? Apakah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga? Baik, rekan Siska, dapat kami lakukan dari hasil penyelidikan laporan awal pada 31 Juli dan besoknya korban langsung dikoordinasi oleh pihak Polsek bersama keluarga. Pada esoknya langsung dikirim ke Magelang, tempat kelahiran korban. Nah, itu juga berdasarkan koordinasi dari pihak kepolisian. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Randi, terkait dengan pembunuhan terhadap pegawai BPS Haltim, lalu bagaimana respons dari pihak BPS Haltim terkait dengan kasus tersebut? Baik, rekan Siska, dapat kami informasikan juga dari kasus tersebut, yang mana saat ini setelah kami konfirmasi ke pihak Polsek, untuk sejauhnya belum diberikan keterangan secara rinci, namun dari keterangan Kapolsek bahwa pihak BPS juga mengucapkan bela sungkawa terhadap meninggalnya salah satu karyawan mereka, yang mana diduga dibunuh oleh rekan kerja sendiri. Dari hal tersebut Kapolsek menyebut pihak BPS menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, apa motif dan yang dilakukan pelaku. Nah, saat ini juga
berdasarkan hasil penyidikan dan sudah disimpulkan motif pelaku hingga mengakhiri nyawa rekan kerja sendiri. Dan untuk selanjutnya pelaku sendiri dijerat dengan pasal 340 dan 399 subsidiar 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Seperti rekan Siska, kami kembalikan ke studio. Terima kasih atas informasinya, jurnalis Tribun Ternate Randi Basri. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.